Ini adalah WBCQ, menghadirkan radio World's Last Chance kepada Anda dari Monticello, Maine, Amerika Serikat. Kerinduan hati dari setiap orang Kristen selama 2000 tahun adalah melihat Sang Juru Selamat kembali dan mendirikan sebuah kerajaan kekal di atas bumi. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia mengungkap bahwa hal itu akan segera terjadi. Tetaplah bersama kami untuk belajar cara Anda dapat bersiap secara rohani menghadapi peristiwa-peristiwa akhir zaman. Radio WLC mempersiapkan orang untuk hidup dalam kerajaan Yahwa di bumi yang akan ditegakkan saat Kristus kembali. Apakah Yahwa pilih kasih? Apakah orang-orang Yahudi memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang-orang non-Yahudi? Halo, saya Mario Nugraha dan Anda sedang mendengarkan radio World's Last Chance. Dalam kitab Roma, Rasul Paulus menjelaskan bahwa Injil itu pertama-tama diberikan untuk orang-orang Yahudi dan kemudian setelah itu barulah diberikan kepada orang-orang non-Yahudi. Hari ini, Doni Alexander akan membahas pernyataan itu dalam konteks kitab Roma pasal 6 sampai pasal 11. Doni telah mendapatkan sebuah pandangan baru dan menarik tentang rencana keselamatan yang akan dibagikan kepada kita. Nanti di dalam segmen Janji Harian, akan ada sebuah pengalaman pribadi yang dialami oleh salah satu keluarga dari anggota tim yang tentu saja berisi janji yang memberi mereka keberanian melalui masa-masa sulit. Jadi para pendengar, pastikan Anda mendengar janji yang menginspirasi iman ini. Doni, waktu dan kesempatan untuk Anda. Silakan. Baik, terima kasih Mario. Pernahkah Anda mengalami krisis identitas? Maksud Anda, apakah saya sudah berhasil menurunkan berat badan saya 10 kg dan menukar sedan lama saya dengan mobil sport berwarna merah dan sekarang sedang menunggu piala penghargaan dari istri saya? Ya, saya kira hal-hal yang Anda sebutkan itu adalah beberapa jenis krisis identitas. Tapi betul juga ya, ini karena tadi Anda menyinggungnya sendiri. Saya lihat Anda sekarang terlihat sedikit lebih ramping, Mario. Tidak, sama saja. Kenapa, Doni? Pernahkah Anda mengalami krisis identitas? Sejujurnya saya pernah mengalaminya, Mario. Saya waktu itu 10 tahun. Apakah Anda menukar sepeda lama Anda dengan yang baru? Tidak. Krisis identitas saya tidak sesederhana itu. Ketika saya mengalami krisis, saya menjadi semakin bertekad. Wow, apa yang terjadi? Saya telah menerima kejutan terbesar dalam hidup saya. Saya menemukan bahwa saya adalah seorang non-Yahudi. Itu adalah krisis identitas terbesar Anda. Hai, jangan tertawa. Dalam semua kisah-kisah Alkitab, orang-orang Yahudi adalah orang-orang baik. Sedangkan orang-orang non-Yahudi adalah orang-orang yang jahat. Kita menyembah Yahwa. Jadi saya berasumsi bahwa kita adalah orang-orang Yahudi. Tentu saja. Butuh sedikit penyesuaian mental untuk menerima fakta bahwa saya adalah salah satu dari orang-orang non-Yahudi yang mengerikan dan malang itu. Iya, oke. Saya paham jika hal seperti itu dapat mengejutkan bagi seorang anak kecil. Nah, seiring berjalannya waktu, saya dapat menerima kenyataan yang mengejutkan ini. Tapi sebuah ayat dalam kitab Roma terus mengganggu saya selama beberapa waktu. Ayat itu seolah-olah mengatakan bahwa Yahwa itu pilih kasih. Mari kita lihat ayatnya, Mario. Tolong buka kitab Roma pasal 1 dan bacakan ayat 16. Oke, tunggu sebentar, saya buka dulu. Nah, ini dia. Di sini dikatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Yahwa yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Nah, apakah ayat itu membuat Anda merasa seperti orang yang lebih rendah? Lebih rendah? Iya, karena Anda tidak akan bisa bersaing menjadi yang pertama. Iya. Saya rasa itu terdengar seperti itu, Doni. Tentu saja. Kita tahu itu tidak benar. Bapa surgawi kita mengasihi semua orang. Tapi ada poin yang ingin dinyatakan Paulus dalam hal ini. Nah, Mario, tolong buka kitab Roma pasal 9. Oke. Paulus seperti yang Anda tahu, adalah rasul bagi orang-orang non-Yahudi. Petrus diutus kepada orang-orang Yahudi. Paulus kepada orang-orang non-Yahudi. Tetapi, Paulus masih rindu melihat orang-orang dari rasnya sendiri untuk dapat menerima kebenaran. Kitab Roma pasal 9. Ayat yang mana, Doni? Oke, tolong baca 5 ayat pertama. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus. Aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Sebab mereka adalah orang Israel. Mereka telah diangkat menjadi anak dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurut daging melahirkan Sang Mesias. Theos atau Yahwa yang ada di atas segala sesuatu, baginya lah pujian sampai selama-lamanya. Amin. Wow, pernyataan Paulus ini penting.
Dia mengatakan bahwa dia bahkan mau menjadi tersesat hanya supaya orang-orang Israel yang lain bisa diselamatkan. Itu pernyataan yang cukup tegas, Doni. Ya. Saya jadi teringat pada apa yang Musa katakan ketika dia memohon kepada Yahwa untuk mengampuni Israel. Kata-katanya menunjukkan kasih yang begitu dalam bagi mereka yang terhilang, ya kan? Ya, itu benar sekali. Paulus memang telah ditunjuk sebagai rasul bagi orang-orang non-Yahudi, tetapi dia masih tetap rindu melihat keselamatan bagi orang-orang sebangsanya sendiri. Namun, dia dengan cepat menunjukkan bahwa penolakan orang Yahudi terhadap Mesias tidak berarti bahwa firman Yahwa telah gagal. Jauh dari itu. Mari kita lanjutkan bacaan Anda tadi, Mario. Tolong bacakan kitab Roma pasal 9 ayat 6. Dan mari kita bicarakan ini. Silakan. Akan tetapi firman Yahwa tidak mungkin gagal, sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Oke, jadi firman Yahwa tidak gagal, meskipun mayoritas orang Yahudi telah menolak Sang Mesias. Nah, di sini Paulus kemudian menjelaskan sebuah poin yang penting. Tidak semua orang yang merupakan keturunan darah dari Abraham, tidak semua orang yang berasal dari garis keturunan itu akan dianggap sebagai orang Israel. Sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Baiklah, lanjutkan Mario ayat 7. Dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham, tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Disinilah Paulus mengacu pada apa yang Yahwa katakan kepada Abraham dalam kitab Kejadian pasal 21. Ayat berikutnya. Artinya, bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Yahwa, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Sebab firman ini mengandung janji, pada waktu seperti inilah aku akan datang dan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Tetapi bukan hanya itu saja. Lebih terang lagi, ialah Ribka yang mengandung dari satu orang, yaitu dari Ishak, bapa leluhur kita. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Yahwa tentang pemilihannya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya, dikatakan kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Ini adalah sebuah perikop penting bagi siapa saja yang khawatir. Seperti saya di saat baru berusia 10 tahun. Yang khawatir karena Anda bukan keturunan darah secara langsung dari Abraham, Ishak, dan Yakub. Tapi ayat ini menetapkan bahwa DNA seseorang, hak kesulungannya, tidak menjamin keselamatan sedikit pun. Abraham sendiri memiliki beberapa anak. Ada Ismail, dan juga ada putra-putra lain dari Selir dan istri ketiganya Ketura. Dan mereka semuanya ditolak. Hanya Ishak yang dipilih. Demikian juga, Esau dia tolak sementara Yakub dipilih. Dan merupakan hak prerogatif Yahwa untuk memilih siapa saja yang dia kehendaki. Kedengarannya agak, sedikit tidak adil, ya kan? Maksud saya, orang-orang Arab sebagai keturunan Ismail bisa saja merasa sedikit tersisih. Dan kita yang merupakan bangsa-bangsa lain, bahkan semakin jauh tersingkir. Kita sama sekali bukan keturunan Abraham. Nah, teruslah membaca ayat berapa sekarang, Mario? Ayat 14. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Yahwa tidak adil? Mustahil. Sebab dia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi lihat, Paulus sudah menjawab bagian yang menjadi fokus Anda. Sekarang dia sampai pada inti dari seluruh pasal ini. Dan itu indah. Silakan lanjut bacakan, Mario. Jadi, itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Yahwa. Sebab kitab suci berkata kepada Firaun, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau, dan supaya namaku dimasyurkan di seluruh bumi. Jadi, dia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, dan dia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Nah, Mario dan para pendengar, ini adalah sebuah poin yang dalam. Keselamatan tidak tergantung pada usaha atau keinginan Anda. Keselamatan itu juga tidak tergantung pada keinginan saya. Dan itu tentu saja tidak tergantung juga pada apakah Anda secara keturunan lahir dari orang Yahudi atau non-Yahudi. Keselamatan sepenuhnya tergantung pada kehendak Yahwa dan belas kasihannya. Baiklah, kedengarannya baik dan bagus, tapi jujur apa yang Anda sampaikan tidak sepenuhnya meyakinkan ketika ada bagian juga yang mengatakan bahwa Yahwa menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Maksud saya, ayat ini terdengar tidak nyaman karena sepertinya mirip dengan doktrin pradestinasi. Ini seperti, Anda adalah seseorang yang berdasarkan pilihan Yahwa akan dikeraskan. Sayang sekali, sangat menyedihkan, tetapi tidak ada yang bisa dilakukan oleh siapapun untuk mengubah ini. Anda adalah orang yang malang. Oke, baiklah. Mari kita lihat beberapa contoh ayat-ayat kitab suci di mana dikatakan bahwa Yahwa mengeraskan hati seseorang. Dan kemudian mari kita bandingkan dengan beberapa bagian kitab suci yang lainnya. Karena ingat, penafsiran apapun harus konsisten dan selaras dengan ayat-ayat kitab suci secara keseluruhan. Oke, Mario, tolong buka kitab Keluaran pasal 10 dan mari kita mulai dari ayat yang pertama.
Berfirmanlah Yahwa kepada Musa, "Pergilah menghadap Firaun, sebab aku telah membuat hatinya dan hati para pegawainya berkeras, supaya aku mengadakan tanda-tanda mujizat yang kubuat ini di antara mereka, dan supaya engkau dapat menceritakan kepada anak cucumu bagaimana aku mempermain-mainkan orang Mesir dan tanda-tanda mujizat mana yang telah kulakukan di antara mereka, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Yahwa." Jadi, kitab suci menyatakan dengan tegas bahwa Yahwa mengeraskan hati Firaun. Kata yang diterjemahkan sebagai membuat, berkeras ke dalam bahasa Indonesia. Di sini berasal dari kata Ibrani kazak. Katanya bernomor 238 dalam Kamus Konkordansi. Nah, Kamus Konkordansi Alkitab Strong menyatakan bahwa kata ini berarti menjadi atau tumbuh kokoh, memperkuat. Kata ini juga dapat diterjemahkan sebagai, Anda siap mendengarnya Mario? Kata ini juga dapat diterjemahkan sebagai memastikan. Oke, ketika Anda memasukkan definisi terakhir ini, akan terbaca bagaimana Mario? Berfirmanlah Yahwa kepada Musa, "Pergilah menghadap Firaun, sebab aku telah memastikan hatinya dan hati para pegawainya berkeras." Kita harus selalu ingat bahwa setanlah yang memaksakan kehendak. Yahwa mempertahankan kebebasan untuk memilih. Dia tidak sembarangan memutuskan untuk menjadikan Firaun sebagai penjahat besar dan jahat dalam kisah ini. Firaun membuat keputusannya sendiri sama seperti kita. Selalu seperti itu. Faktanya, Firaun juga adalah sesosok jiwa yang harus diselamatkan. Dia bisa saja memilih untuk bekerja sama dengan Musa dalam memenuhi kehendak Yahwa, tapi dia tidak melakukannya. Itu adalah pilihannya. Firaun menolak dorongan Roh Kudus. Jadi, Yahwa membiarkan peristiwa-peristiwa alam terjadi. Setiap kali Firaun menolak seruan Roh Kudus, dia mengeraskan diri dalam tindakannya. Yahwa hanya memastikannya. Oke, saya kira itu sejalan dengan kata-kata Paulus dalam kitab Roma pasal 8 di mana dia mengatakan bahwa kita tahu sekarang bahwa Yahwa turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Ya, tepat. Dan bahkan masih ada lagi, Mario. Tolong buka kitab 2 Petrus pasal 3 dan bacalah ayat 9. Oke? Setiap bagian kitab suci yang membingungkan atau yang terdengar seolah-olah Bapa memainkan semacam lotre ilahi untuk memilih siapa yang akan diselamatkan dan siapa yang akan terhilang. Semuanya harus dibaca berdasarkan konteks kitab 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Yahwa tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Dia sabar terhadap kamu, karena Dia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Yahwa tidak ingin ada orang yang binasa dan itu termasuk Firaun juga. Tapi Yahwa tidak akan pernah memaksakan kehendak. Jika seseorang dengan keras kepala menentang roh Yahwa, maka Bapa akan mundur. Dia sangat sopan. Sehingga dia membiarkan tindakan orang itu sendiri menegaskan pilihan mereka. Oke, itu terdengar jauh lebih baik dan itu konsisten dengan karakter kasih Yahwa. Hal lain yang perlu diingat adalah bahwa keselamatan bergantung pada iman. Dan menurut Paulus, Yahwa telah memberikan kepada masing-masing orang sejumlah iman sesuai dengan takaran yang perlu. Jadi, setiap orang telah dikaruniai iman yang cukup untuk diselamatkan jika mereka memilih untuk melakukannya, Doni. Ya, tepat Mario. Tapi keyakinan itu harus dijalankan. Ketika Anda mendengar Injil, Anda harus memilih untuk percaya. Buka kitab Markus pasal 4. Ada sebuah perumpamaan di sini yang benar-benar menggambarkan hal ini. Mulailah dengan ayat 3, Mario. Dengarlah, ada seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu dia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah dia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga dia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Oke, sekarang baca arti dari perumpamaan ini dari ayat 14. Penabur itu menaburkan firman. Orang-orang yang di pinggir jalan tempat firman itu ditaburkan ialah mereka yang mendengarkan firman, lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tanah semak duri. Itulah yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Jadi hal ini selalu bermuara pada pilihan pribadi. Ketika kita mendengar kebenaran, apakah kita akan langsung menolaknya? Apakah kita akan menerimanya? Tapi kemudian membiarkan kekhawatiran hidup mengalihkan kita dari ketaatan,
Atau apakah kita akan sepenuhnya menerimanya dan membiarkannya mengubah kita melalui iman? Masalah di zaman Yahuswa dan tepatnya, itu adalah masalah yang telah berlangsung berabad-abad yang lalu, adalah bahwa orang-orang Yahudi tidak ingin diselamatkan oleh iman. Ketika Anda diselamatkan oleh iman, Anda bergantung sepenuhnya dan seluruhnya pada keselamatan yang telah Yahwa sediakan. Anda mengakui bahwa Anda tidak dapat melakukan apa-apa, tetapi orang-orang Yahudi tidak mau mengakuinya. Ya, kita perlu menyingkirkan kesombongan pribadi untuk mengakui bahwa kita tidak dapat melakukan apapun untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Ya kan, Doni? Iya benar, Mario. Dan mereka tidak ingin diselamatkan oleh iman saja. Mereka lebih suka untuk ikut campur. Mereka menginginkan usaha mereka sendiri diperhitungkan dalam semua hal. Jadi ketika Yahuswa datang mengkhotbahkan Injil Kerajaan yang sebenarnya, mereka pun menolaknya. Paulus dengan jelas menyatakan bahwa inilah alasan orang-orang Yahudi menolak Mesias mereka. Bacalah dalam kitab Roma 9 ayat 30-32. Baiklah, di sini dikatakan, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Ini, bahwa orang-orang bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran telah beroleh kebenaran, yaitu kebenaran karena iman. Tetapi bahwa Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, tidaklah sampai kepada hukum itu. Mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tetapi karena perbuatan. Mereka tersandung pada batu sandungan. Jadi mereka mendengar Injil, tetapi Injil itu tidak menarik karena kesombongan mereka. Jadi mereka menolaknya. Sekarang, banyak orang Kristen percaya bahwa semua orang Yahudi akan diselamatkan pada akhirnya, Doni. Tapi menurut saya, tidak akan semuanya, tapi hanya individu-individu saja. Tapi dengan mendengarkan apa yang Anda katakan sekarang, apakah ini berarti bahwa Yahwa tidak memiliki rencana lagi untuk orang-orang Yahudi? Saya sedang memikirkan ratapan Yahuswa atas Yerusalem ketika dia berkata, Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Lihatlah, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Nah, Doni, apakah ini berarti bahwa semua nubuatan dan janji-janji yang ada, itu semua sekarang hanya untuk Israel rohani, yaitu orang-orang percaya yang berasal dari bangsa-bangsa non-Yahudi? Itu sebuah pertanyaan yang bagus, Mario. Keselamatan mutlak ada dan selalu ada secara individual. Tolong buka kitab Roma pasal 11. Mari kita lihat itu selanjutnya. Silakan dan mulai baca dari ayat 1. Maka aku bertanya, adakah Yahwa mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak, karena aku sendiri pun orang Israel dari keturunan Abraham dari suku Benyamin. Yahwa tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Ataukah kamu tidak tahu apa yang dikatakan kitab suci tentang Elia waktu dia mengadukan Israel kepada Yahwa? Tuhan, nabi-nabimu telah mereka bunuh, mesbah-mesbahmu telah mereka runtuhkan. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Tetapi bagaimanakah firman Yahwa kepadanya? Aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku yang tidak pernah sujud menyembah Baal. Sekarang perhatikan apa yang dia katakan selanjutnya, yang menjelaskan perbandingan antara zaman Elia dan orang-orang Yahudi di zaman kekristenan. Lanjutkan bacakan, Mario. Demikian juga pada waktu ini ada tinggal suatu sisa menurut pilihan kasih karunia. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Jadi bagaimana? Israel tidak memperoleh apa yang dikejarnya, tetapi orang-orang yang terpilih telah memperolehnya, dan orang-orang yang lain telah keras hatinya. Seperti ada tertulis, Yahwa membuat mereka tidur nyenyak, memberikan mata untuk tidak melihat, dan telinga untuk tidak mendengar, sampai kepada hari sekarang ini. Nah, ada kata keras hati lagi yang muncul. Jadi mereka yang menolak dorongan atau ajakan roh Yahwa akan dikeraskan dan dipastikan dalam pilihan mereka. Namun, Yahwa selalu memiliki suatu sisa di antara orang-orang Yahudi. Mereka yang telah percaya kepadanya dan menaatinya, dan itu tidak berbeda pada zaman sekarang. Ada orang Yahudi yang percaya Injil, dan akan lebih banyak lagi yang menerima keselamatan di masa depan. Ya, itu masuk akal dan itu sesuai dengan karakter kasih Bapa. Baik para pendengar, kami akan istirahat sejenak dan akan segera kembali. Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Ekstrapolasi memiliki fungsi yang berguna, tetapi juga memiliki keterbatasan. Beberapa orang Kristen telah menggunakan keyakinan mereka pada ketuhanan Tritunggal dan mengekstrapolasi dari keyakinan itu bahwa Mikael
sang penghulu malaikat, dan malaikat perjanjian yang dibicarakan dalam kitab-kitab perjanjian lama adalah referensi kepada Kristus dalam bentuk pra-inkarnasinya. Penjabaran seperti ini tampaknya masuk akal. Lagi pula, jika Yahuswa sebagai Allah Anak adalah sepertiga dari Trinitas Ilahi, maka masuk akal bahwa dia telah ada sejak kekekalan, sama seperti Allah Bapa dan Allah Roh Kudus. Tetapi apakah penjabaran seperti ini yang didasarkan pada hasil ekstrapolasi keyakinan tadi adalah sesuatu yang akurat? Jika asumsi kita, betapapun masuk akalnya anggapan itu, didasarkan pada kesimpulan yang salah atau tidak akurat, maka keyakinan kita akan menyimpang. Untuk mengetahui kebenaran tentang identitas Mikael dan apakah Yahuswa memiliki keberadaan pra-inkarnasi atau tidak, dengarkanlah episode radio kami yang berjudul Mikael dan Yahuswa, Satu dan Sama. Sekali lagi, episode itu berjudul Mikael dan Yahuswa, Satu dan Sama. Anda dapat menemukannya di situs web kami di worldslastchance.com atau mencarinya di channel YouTube kami. Jadi, seperti yang kita sudah bahas di segmen pertama tadi, ada dan selalu ada suatu sisa orang Yahudi yang akan diselamatkan. Ya, benar. Dan sama seperti mereka, akan ada suatu sisa dari setiap budaya, setiap suku dan bangsa, setiap ras dan agama. Dan Yahwa masih memiliki rencana untuk mereka. Oke, Doni, sekarang saya ingin menanyakan hal ini. Apakah Anda pernah merasa bahwa Yahwa lebih menyukai orang-orang dari garis keturunan Yahudi? Maksud Anda, apakah dia pilih kasih? Ya, tidak. Maksud saya, kita tahu ini terdengar sangat salah. Tapi ya, saya kira kadang-kadang, meskipun saya tahu secara intelektual bahwa Yahwa itu tidak pilih kasih, saya punya perasaan bahwa dia lebih memilih orang-orang Yahudi. Anda tahu, ada ayat yang mengatakan bahwa siapapun yang menjamah mereka berarti menjamah biji mata Yahwa. Ya, saya mengerti. Dan saya pikir banyak orang bisa merasakan hal itu. Saya telah bertemu orang-orang yang bersikeras bahwa mereka adalah keturunan dari suku-suku yang hilang dari Israel. Mereka tidak dapat membuktikannya dari nenek moyang atau nama keluarga mereka. Tetapi mereka yakin bahwa secara genetis, mereka adalah keturunan dari salah satu suku Israel yang hilang. Seorang perempuan mengatakan kepada saya bahwa hatinya telah meyakinkannya bahwa perkataan ini benar dan dia percaya itu benar. Dan tentu saja, krisis identitas saya sendiri ketika saya menemukan pada waktu masih anak-anak bahwa saya adalah, non-Yahudi. Mario dan para pendengar, kapanpun Anda merasa seperti itu, ingatlah kisah Cornelius. Dia adalah seorang perwira Romawi yang tinggal di Kaisarea. Dia diarahkan untuk pergi ke Yope untuk bertemu Petrus. Oh ya, saya ingat Doni. Yahwa memberi sebuah mimpi kepada Petrus di mana dia melihat sehelai kain diturunkan dengan semua jenis binatang yang halal dan yang haram ada di dalamnya. Dalam mimpinya, dia disuruh bangun, menyembelih dan memakannya. Yang tentu saja itu membuatnya takut sebagai seorang Yahudi yang taat pada Taurat. Mari kita lihat bagian itu. Kisahnya ada di kitab Kisah Para Rasul pasal 10. Apa yang Petrus katakan ketika dia diperintahkan untuk menyembelih dan memakan hewan-hewan najis ini? Ayat 14. Petrus menjawab, Tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Bagi mereka yang mengatakan hukum Taurat telah dipakukan di atas kayu salib, saya hanya ingin menunjukkan bahwa ini terjadi beberapa tahun setelah kenaikan Kristus. Jadi, apa yang dikatakan suara itu sebagai tanggapan atas keberatan Petrus? Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Yahwa tidak boleh engkau nyatakan haram. Ayat ini tidak tiba-tiba memberikan izin gratis untuk makan makanan haram. Yahwa tidak pernah menyatakan makanan haram tiba-tiba menjadi halal di sini. Ayat ini mengajarkan pelajaran tentang prasangka, dan Petrus memahaminya seperti itu. Petrus pergi dengan para utusan ke Kaisarea, ke rumah seorang perwira Romawi, dan setelah melihat semua orang-orang non-Yahudi yang tidak bersunat berkumpul di sana, apa yang dia katakan? Ayat 28 dan 29. Dia berkata kepada mereka, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Yahwa telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Itulah sebabnya aku tidak berkeberatan ketika aku dipanggil lalu datang kemari. Sekarang aku ingin tahu apa sebabnya kamu memanggil aku. Petrus jelas tidak menafsirkan penglihatan itu dengan maksud bahwa dia sekarang bisa makan apa saja yang dia inginkan. Itu adalah pelajaran tentang prasangka dan rasisme, dan dia jelas memahami pelajaran itu. Jadi Cornelius menjelaskan pengalamannya sendiri. Ketika seorang malaikat datang dan mengatakan kepadanya bahwa doanya telah dijawab, dan dia mengarahkannya untuk memanggil Petrus. Baik Mario, tolong baca ayat 33. Ini adalah penjelasan terakhir dari Cornelius. Karena itu segera kusuruh orang kepadamu dan dengan senang hati engkau telah datang. Sekarang kami semua sudah hadir di sini di hadapan Yahwa untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Yahwa kepadamu. Lalu mulailah Petrus berbicara katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Yahwa tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itu jawaban untuk pertanyaan Anda, Mario. Yahwa tidak membedakan orang.
dia tidak pilih kasih. Mhm. Dia menerima setiap orang dari latar belakang apapun yang datang kepadanya untuk memperoleh keselamatan. Nah, apakah wajar untuk mengatakan bahwa orang-orang Yahudi memiliki keuntungan? Saya pikir berkata seperti itu adalah wajar. Siapapun yang memiliki tingkat kebenaran tertinggi juga memiliki keuntungan terbesar. Seseorang yang dibesarkan di keluarga Kristen untuk percaya pada kebaikan dan kasih Bapa akan memiliki keuntungan yang lebih besar jika dibandingkan dengan seseorang yang dibesarkan di rumah para penyembah berhala yang menakuti setan-setan. Namun, ingatlah, seperti yang telah kita sudah bahas, bahwa setiap sistem kepercayaan memiliki kebenaran yang cukup di dalamnya, yang jika diikuti, akan memimpin para pencari kebenaran itu untuk mendapatkan kebenaran yang lebih besar lagi. Ya, Yahwa telah memastikannya, Doni. Ya, benar. Karena akan tidak adil jika sebaliknya. Juga, ingatlah perumpamaan Kristus tentang seorang pengurus rumah yang setia. Mari kita lihat sekilas. Ada di kitab Lukas pasal 12. Saya yakin. Ya, kitab Lukas pasal 12. Dan tunggu saya pastikan dulu ayat-ayatnya. Oh ya, mulailah membaca perkataan Kristus dari ayat 42. Jadi, siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi, jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu dia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan, dan makan minum dan mabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya, dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan, atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, dia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, dia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Orang-orang Yahudi di zaman Alkitab dan orang Kristen pada zaman sekarang telah diberkati dengan banyak kebenaran. Apakah ada keuntungan karena itu? Tentu saja. Tetapi kepada siapapun yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Seorang Kristen munafik hari ini sama seperti orang Farisi munafik di zaman Yahuswa. Jauh lebih buruk daripada katakanlah seorang Hindu atau Muslim hari ini. Atau orang Samaria atau Yunani di zaman Kristus. Ada banyak orang Hindu dan Muslim yang sangat tulus. Jika mereka hidup sesuai dengan semua terang yang mereka miliki, mencoba untuk menjalani kehidupan yang baik sesuai dengan kebenaran yang mereka miliki. Mereka berada di tempat yang jauh lebih baik daripada seorang Kristen yang telah terpapar pada terang yang besar dan menolaknya. Karena itu tidak nyaman. Atau menggunakan terang yang mereka miliki hanya untuk menghakimi dan mencari-cari kesalahan orang lain. Ya, tepat. Yahwa sebagai Bapa yang penuh kasih, ingin semua orang diselamatkan. Buka kitab Roma pasal 11 sekarang, Mario. Paulus akan menjelaskan proses yang menakjubkan di mana Yahwa sedang berusaha untuk menarik orang-orang Yahudi kepada kebenaran. Lihat, kita semua telah dibentuk oleh didikan yang kita sudah terima, oleh kepercayaan yang dengannya kita dibesarkan, oleh pengalaman-pengalaman di masa lalu kita. Saya tahu banyak orang Kristen cenderung meremehkan psikologi modern, tetapi saya akan mengambil resiko di sini dan mengatakan bahwa saya percaya Yahwa adalah psikolog terhebat yang pernah ada. Ya, baiklah, saya bisa mengerti. Karena faktanya, dia adalah pencipta kita, dia yang memasang otak di kepala kita, Doni. Dan dia tahu bagaimana pendidikan budaya kita telah membentuk pikiran dan emosi kita. Saya tidak ingin terlalu keluar dari topik kita, tetapi saya ingin menyampaikan bahwa inilah alasan mengapa saya terus menekankan bahwa bukan tugas kita untuk menginsyafkan orang lain atas dosa-dosa mereka. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Roh Yahwa tahu cara terbaik untuk menjangkau setiap hati individu dan melakukannya dengan cara yang paling lembut. Kita hanya melihat bagian luarnya saja. Sangat mudah bagi kita untuk hanya menginjak-injak orang lain tanpa memikirkan apa lagi yang mungkin dihadapi saat itu. Dan sayangnya perilaku seperti itulah yang membuat banyak orang berpaling dari Yahwa. Iya. Oke, kembali ke pembahasan kita, Mario. Kitab Roma pasal 11 mengungkapkan rencana menarik yang telah Yahwa terapkan dalam upayanya untuk menarik sisa-sisa orang Yahudi untuk diselamatkan. Rencana apa itu, Doni? Ada akan tertawa karena ini kedengarannya lucu. Tetapi saya dapat membuktikannya dari kitab suci. Yahwa akan membuat orang-orang Yahudi cemburu. Cemburu? Ya, itu lucu. Bagaimana itu akan berhasil? Baiklah, mari kita mulai di kitab Efesus pasal 2. Tandai saja kitab Roma pasal 11, sekarang kita akan kembali ke sana sebentar lagi. Oke. Tetapi sekarang baca dulu kitab Efesus pasal 2 ayat 11-13. Ayat-ayat ini menggambarkan kondisi orang-orang non-Yahudi sebelum Injil diberitakan kepada mereka. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia,
bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Yahwa di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yahusua, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Jadi disinilah start atau garis awal orang-orang non-Yahudi, tanpa harapan dan tanpa Yahwa, dikecualikan dari kewargaan Israel serta janji-janji yang diberikan kepada Israel. Tetapi sekarang, Injil sejak zaman Kristus telah menyebar ke bangsa-bangsa non-Yahudi. Kondisi ini menciptakan situasi di mana Yahwa bisa berbelas kasih kepada semua orang. Mari kita kembali ke kitab Roma pasal 11 sekarang dan baca ayat 30-32. Dia berbicara kepada orang-orang non-Yahudi di sini tentang orang Yahudi. Silakan Mario. Baiklah, Paulus berkata, sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Yahwa, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka, demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Sebab Yahwa telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya dia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Apa artinya ini, Doni? Pada dasarnya, ketika sebagai bangsa, orang-orang Yahudi menolak Injil, walaupun kita tahu bahwa ada cukup banyak orang dari antara mereka yang menyambut dan menerima Injil itu, tetapi sejumlah besarnya memang tidak. Maka Injil kemudian dibawa ke bangsa-bangsa lain. Kondisi ini menghasilkan efek ganda. Pertama, tentu saja, karena Yahwa ingin orang-orang non-Yahudi diselamatkan. Kedua, karena Yahwa tahu bahwa tanggapan emosional orang Yahudi saat melihat Injil dibawa ke orang-orang non-Yahudi adalah kecemburuan. Ini mungkin terdengar aneh, tetapi siapapun yang pernah menghabiskan waktu membaca Talmud akan mengerti. Oh ya, Talmud. Bagi para pendengar yang belum tahu, Talmud adalah tradisi lisan orang Yahudi yang ditulis dalam sebuah buku. Kitab ini sangat rasis. Kitab ini berisi bagian-bagian yang dengan jelas memposisikan orang-orang Yahudi di level yang lebih tinggi dari bangsa-bangsa lain. Sekarang, saya hanya ingin menegaskan, kitab Talmud ini adalah bukan kitab suci. Ini adalah teks inti dari agama Yahudi Rabbinika modern, tetapi kitab ini bukan bagian dari Alkitab. Bahkan ada pernyataan di kitab Talmud yang membenarkan mengambil keuntungan dari orang-orang non-Yahudi dan mengklasifikasikan mereka sebagai orang-orang yang lebih rendah dari orang-orang Yahudi. Misalnya, izinkan saya membuka dokumen di sini di komputer saya. Oke, Sen Lukot Haberut, halaman 250b dari Talmud. Saya mungkin salah mengucapkannya, harap dimaklumi. Nah, di sini dikatakan, meskipun orang-orang non-Yahudi memiliki bentuk struktur tubuh yang sama dengan orang-orang Yahudi, namun mereka, orang-orang non-Yahudi, jika dibandingkan dengan orang-orang Yahudi, sama seperti monyet dibandingkan dengan manusia. Kemudian, Ereget Rasi Erot 2230 dari Talmud mengatakan, Akum, orang-orang non-Yahudi, sama seperti seekor anjing. Ya, kitab suci mengajarkan untuk menghormati anjing lebih dari orang-orang non-Yahudi. Jadi ya, Doni dan para pendengar, teks sentral dari agama atau paham Yahudi Rabbinika ini sangat rasis dan mengajarkan kepada orang Yahudi untuk merasa lebih unggul dari semua orang-orang non-Yahudi. Tidak semua orang Yahudi memegang kepercayaan ini, tetapi itu diajarkan dalam Talmud. Untungnya, Yahwa menerima semua orang, dimanapun mereka berada. Jika seseorang memiliki keyakinan seperti itu karena telah ditanamkan ke dalam dirinya sejak dari dalam kandungan, ya mereka akan cenderung memandang rendah orang-orang non-Yahudi. Itu yang diajarkan kepada mereka. Jadi Yahwa sebagai ahli psikologi telah menerapkan rencana untuk bekerja dengan mereka di mana mereka berada dalam rencana itu. Seperti yang dijelaskan dalam kitab Roma pasal 11 adalah untuk membuat mereka cemburu. Di ayat berapa Doni? Harus aku ini informasi baru bagi saya. Saya pikir itu agak lucu tapi, hey, jika itu berhasil, itu berarti akan ada lebih banyak orang yang diselamatkan dan itu bagus. Oke, di ayat berapa Doni? Paulus menjelaskan kepada orang-orang percaya non-Yahudi di Roma bahwa orang-orang Yahudi selalu memiliki dan akan terus memiliki suatu sisa yang akan menerima kebenaran, yaitu keselamatan oleh iman. Tetapi mayoritas orang Yahudi, seperti yang kita sudah bahas sebelumnya, tidak menginginkan keselamatan yang gratis. Mereka ingin bekerja untuk mendapatkannya. Oke, mari kita mulai dari ayat 5 dari kitab Roma pasal 11. Demikian juga pada waktu ini ada tinggal suatu sisa menurut pilihan kasih karunia. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Jadi bagaimana? Israel tidak memperoleh apa yang dikejarnya, tetapi orang-orang yang terpilih telah memperolehnya, dan orang-orang lain telah tegar hatinya, seperti ada tertulis. Yahwa membuat mereka tidur nyenyak, memberikan mata untuk tidak melihat, dan telinga untuk tidak mendengar, sampai kepada hari sekarang ini. Dan Daud berkata, biarlah jamuan mereka menjadi jerat dan perangkap, penyesatan dan pembalasan bagi mereka, dan biarlah mata mereka menjadi gelap, sehingga mereka tidak melihat, dan buatlah punggung mereka terus-menerus membungkuk. Maka aku bertanya, apakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak.
Tetapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain, supaya membuat mereka cemburu. Sebab jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia, dan kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, terlebih-lebih lagi kesempurnaan mereka. Apakah Anda menangkapnya, Mario? Ayat 11, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain, supaya membuat mereka cemburu. Jadi, ini tidak berarti bahwa Yahwa kurang mengasihi orang-orang non-Yahudi, atau lebih menghargai orang-orang Yahudi. Tidak, itu berarti dia tahu bagaimana menjangkau semua orang dimanapun mereka berada. Dan dia menggerakkan sebuah proses untuk menjangkau sebanyak mungkin orang Yahudi. Jadi, nubuatan-nubuatan itu pertama-tama ditujukan kepada orang-orang Yahudi. Mesias adalah orang Yahudi. Janji-janji itu diberikan pertama-tama kepada orang-orang Yahudi, namun orang-orang non-Yahudilah yang menerima kebenaran dan mewarisi janji-janji itu. Ya, saya bisa melihat bagaimana itu bisa membangkitkan kecemburuan. Cemerlang. Yahusua menyamakan ini dengan pekerjaan pemangkasan yang dilakukan pengusaha kebun pada pohon-pohon anggur. Oke, tetap tandai kitab Roma pasal 11, dan sekarang tolong buka kitab Yohanes pasal 15. Oke. Mulailah membaca dari ayat 1. Ini akan membuat bacaan selanjutnya dari kitab Roma pasal 11 nanti menjadi lebih masuk akal. Baiklah, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya dia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau dia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, dia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ketika orang-orang Yahudi menolak Sang Mesias, mereka dipangkas, bisa dikatakan seperti itu, dari pokok anggur yang benar. Tapi masih ada harapan untuk mereka. Dan kitab Roma pasal 11 memberitahu kita caranya. Silakan mulai baca dari ayat 13. Aku berkata kepada kamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi, justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku. Yaitu kalau aku dapat membangkitkan cemburu di dalam hati kaum sebangsaku menurut daging dan dapat menyelamatkan beberapa orang dari mereka. Sebab jika penolakan mereka berarti perdamaian bagi dunia, dapatkah penerimaan mereka mempunyai arti lain daripada hidup dari antara orang mati? Jikalau roti sulung adalah kudus, maka seluruh adonan juga kudus. Dan jikalau akar adalah kudus, maka cabang-cabang juga kudus. Lihat, Paulus memiliki pengharapan bahwa masih akan ada orang Yahudi yang akan menerima keselamatan. Dia mengatakan penerimaan mereka akan Injil akan membawa mereka hidup dari kematian tertentu. Nah, selanjutnya dia akan menjelaskan bagaimana hal itu akan terjadi, ayat 17. Karena itu, apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah, janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Mungkin kamu akan berkata, ada cabang-cabang yang dipatahkan, supaya aku dicangkokkan di antaranya sebagai tunas. Baiklah, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka, dan kamu tegak tercacak karena iman. Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah, sebab kalau Yahwa tidak menyayangkan cabang-cabang asli, dia juga tidak akan menyayangkan kamu. Sang Mesias telah diutus kepada Israel. Bisa dibilang pokok atau batang aslinya adalah Yahudi. Oleh karena itu, orang-orang Yahudi adalah cabang-cabang alaminya. Ya, mereka dipangkas karena ketidakpercayaan. Tapi masih ada harapan bagi mereka. Mereka dapat dicangkokkan kembali lagi. Baiklah Mario, terus lanjut baca dari ayat 22. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Yahwa dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Tetapi mereka pun akan dicangkokkan kembali jika mereka tidak tetap dalam ketidakpercayaan mereka, sebab Yahwa berkuasa untuk mencangkokkan mereka kembali. Sebab jika kamu telah dipotong sebagai cabang dari pohon zaitun liar, dan bertentangan dengan keadaanmu itu kamu telah dicangkokkan pada pohon zaitun sejati, terlebih lagi mereka ini yang menurut asal mereka akan dicangkokkan pada pohon zaitun mereka sendiri. Jadi ada harapan yang sama bagi orang-orang Yahudi dan orang-orang non-Yahudi. Dan banyak dari keduanya yang akan diselamatkan. Orang-orang Yahudi pemberontak yang menolak Sang Mesias dapat dicangkokkan kembali ke dalam induknya.
Mereka adalah cabang-cabang alami yang asli. Inilah arti dari perkataan bahwa Injil itu diberikan pertama-tama bagi orang Yahudi. Ini adalah proses yang olehnya orang-orang Yahudi masih bisa diselamatkan. Oke, lanjut ke ayat 25. Paulus menyatakan bahwa banyak dari orang-orang Yahudi yang pada akhirnya akan menerima kebenaran dan diselamatkan. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan. Seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus. Dia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Dan inilah perjanjianku dengan mereka apabila aku menghapuskan dosa mereka. Mengenai Injil mereka adalah seluruh Yahwa oleh karena kamu, tetapi mengenai pilihan mereka adalah kekasih Yahwa oleh karena nenek moyang. Sebab Yahwa tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Yahwa, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Sebab Yahwa telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya dia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Ketika Yahusua kembali nanti, akan menjadi jelas bahwa firman Yahwa tidak pernah gagal. Janji-janji kepada Israel semuanya akan digenapi, baik cabang-cabang alami yang telah dicangkokkan kembali, maupun cabang-cabang liar yang telah dicangkokkan pada batang yang asli itu. Semuanya secara kolektif akan membentuk Israel milik Yahwa, dan bagi mereka, semua janjinya akan digenapi. Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Kitab Ulangan pasal 6 ayat 4 menyatakan, "Dengarlah hai Israel, Yahwa Elwa kita, Yahwa itu satu." Ini adalah sebuah pernyataan tegas tentang sifat alamiah dari Sang Pencipta kita. Dia itu satu, bukan dua, bukan tiga dalam satu, tidak banyak, dia adalah satu. Baru-baru ini sebuah studi kata bahasa Ibrani dari kata-kata yang terdapat dalam ayat tadi telah muncul dan menunjukkan bahwa di dalam ayat ini telah tertanam bukti untuk ketuhanan Tritunggal. Jika ini benar, ayat ini akan menjadi pondasi yang mendukung Trinitas dari Taurat itu sendiri. Jika itu tidak benar, Anda harus tahu alasannya apa, sehingga Anda dapat berbagi dengan orang lain yang percaya pada ketuhanan Tritunggal. Untuk studi mendalam tentang bagian ini dan apa arti sebenarnya dari kata-kata itu, cari dan dengarkan episode radio kami yang sudah tayang dengan judul "Ini Bukti Baru untuk Trinitas" atau bukan. Sekali lagi judulnya adalah "Ini Bukti Baru untuk Trinitas" atau bukan. Anda juga dapat mendengarkan semua episode-episode lain yang sudah tayang di situs web kami di worldslastchance.com atau di channel YouTube kami. Baik, saatnya untuk segmen kotak surat harian kita. Pertanyaan hari ini datang dari Mutiara Samudra Hindia, tetesan air mata India. Sri Lanka. Ding 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 ding, beri pria ini bintang emas. Ya, Sri Lanka juga disebut sebagai penghasil kayu manis asli. Bendera nasionalnya adalah salah satu yang tertua di seluruh dunia, berasal dari tahun 162 sebelum Masehi. Wow, saya tidak tahu bahwa ada bendera nasional yang setua itu, Mario. Jadi apa pertanyaan hari ini? Nah, Ayans, maaf jika saya salah mengucapkan nama Anda, memiliki sebuah pertanyaan yang bagus. Dia menulis, "Saudara-saudara terkasih, terima kasih atas siaran Anda. Seorang teman membagikan salah satunya dengan saya dan saya tertarik untuk mendengar lebih banyak. Saya tidak punya radio gelombang pendek dan saya tidak punya waktu untuk duduk dan mendengarkan rekaman dari YouTube. Apakah ada cara lain agar saya dapat mendengarkan program radio Anda?" Iya, tentu ada. Saya sangat senang Anda bertanya. Di situs web kami, klik ikon WLC Radio. Pada halaman tersebut, pilih bahasa yang Anda inginkan. Kemudian, Anda memiliki beberapa opsi berbeda. Anda dapat mengunduh setiap program radio sebagai file MP4 sebagai alternatif. Anda juga dapat mengunduh aplikasi seluler ke ponsel Anda. Cukup klik mana yang Anda butuhkan. Ada aplikasi seluler untuk perangkat Apple dan juga untuk Android. Jadi ya, ada berbagai cara untuk mendengarkan program radio kami. Ambil headset Anda dan Anda dapat mendengarkannya dari ponsel Anda. Ya, teknologi modern itu hebat, ya kan? Selama masih tersedia, Doni. Ya, itu benar. Oke, kita punya waktu untuk satu pertanyaan singkat lagi.
Magdalena dari Cordoba di Spanyol yang cerah menulis, "Saya ingin mengungkapkan penghargaan saya untuk pelayanan WLC. Saya telah belajar banyak dari artikel-artikel, e-courses, dan video-video di situs web Anda. Semua bahan itu telah menjadi sumber yang luar biasa bagi keluarga kami karena kami telah beralih ke ibadah rumah. Jadi sekarang, saya ingin membalas dengan cara tertentu. Apakah Anda menerima sumbangan? Bagaimana saya dapat membantu dalam pelayanan Anda?" Terima kasih Magdalena, Anda sangat baik dan saya tahu saya berbicara atas nama tim ketika saya mengucapkan terima kasih atas tanggapan Anda yang baik dan murah hati. Oke, sebenarnya kami tidak menerima donasi. Namun, pasti ada cara di mana Anda dapat membantu kami. Kitab suci berulang kali merujuk kepada anak yatim piatu, para janda, dan mereka yang membutuhkan bantuan. Kami sebenarnya memiliki cabang pelayanan kami yang memberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Masalahnya adalah, meskipun anggota tim kami tersebar di seluruh dunia, dalam kehidupan pribadi kami semua hanya mengetahui mereka yang berada di lingkungan pengaruh lokal kami. Kami membutuhkan bantuan dalam mengidentifikasi mereka yang benar-benar membutuhkan. Iya, betul sekali. Mencari tahu siapa yang membutuhkan sama pentingnya dengan mengirimkan dana kepada mereka. Jadi, meskipun kami tidak menerima donasi, kami membutuhkan bantuan Anda. Kami memandang mereka yang membantu kami mengidentifikasi orang yang membutuhkan sebagai mitra setara dalam usaha ini. Dan ini adalah sesuatu yang dapat Anda lakukan di tingkat lokal Anda juga. Sebagian besar dari kita tumbuh dengan memikirkan persepuluhan sebagai sesuatu yang kita berikan kepada gereja. Gereja manapun di mana kita menjadi anggotanya. Tetapi jika Anda kembali dan membaca apa yang sebenarnya dikatakan Alkitab tentang persepuluhan dan persembahan, banyak jika tidak sebagian besar sebenarnya digunakan untuk membantu anak yatim dan para janda. Menerima tamu dari kalangan orang-orang miskin saat hari-hari raya tahunan. Ya, hal-hal semacam itu. Betul sekali, Doni. Dulu waktu baru menemukannya, saya terkejut. Jadi, jika Anda mengetahui orang-orang di sekitar Anda yang kekurangan, memberi kepada mereka secara langsung adalah cara yang bagus untuk mengembalikan persepuluhan dan persembahan kepada Yahwa. Dan sekali lagi, kami menyambut baik kabar dari Anda tentang orang-orang yang Anda kenal yang sangat membutuhkan. Kunjungi situs web kami dan cari layanan amal WLC untuk membaca kriteria yang harus dipenuhi untuk menerima bantuan. Kitab Amsal pasal 19 ayat 17 berkata, "Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Yahwa yang akan membalas perbuatannya itu." Janji yang indah. Baik para pendengar, jika Anda memiliki pertanyaan atau komentar, kami juga ingin mendengar dari Anda. Cukup kunjungi situs web kami di worldslastchance.com dan klik hubungi kami. Berikutnya kita akan masuk ke segmen janji harian para pendengar. Tetaplah di sini. Anda menyukai apa yang Anda dengar? Kunjungi situs kami di worldslastchance.com untuk mendengarkan episode-episode lain dari program radio kami. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Halo, ini adalah janji harian Anda dari firman Yahwa. Saya sangat menikmati berbagai kisah nyata yang menggambarkan janji-janji yang diberikan kepada kita dalam kitab suci. Saya secara pribadi menemukan inspirasi iman dengan mendengar berbagai macam cara di mana Yahwa telah menolong orang lain. Kesaksian seperti itu menguatkan saya karena saya tahu bahwa apa yang telah Dia lakukan untuk orang lain, Dia juga dapat melakukannya untuk saya. Dan saya mendapatkan banyak kebahagiaan dari menyampaikan pesan-pesan yang menguatkan, seperti kepada Anda, para pendengar kami. Tapi hari ini saya akan melakukan sesuatu yang sedikit berbeda. Saya akan berbagi dengan Anda sebuah kisah pribadi, sebuah cerita yang lahir dari hati saya. Anak saya telah sakit selama bertahun-tahun, mulai ketika dia berusia 10 tahun. Dia sering mengeluh merasa lelah sepanjang waktu. Dia tampaknya mengalami kesulitan bernafas saat berlari, dan setelah sore bermain dengan teman-temannya, dia akan sakit di tempat tidur selama berminggu-minggu dengan suhu badan yang sedikit lebih tinggi. Saya membawanya ke dokter anak yang menyarankan dia untuk mencoba inhaler atau penyejuk hidung. Tapi dia tidak menjadi lebih baik. Akhirnya setelah berbulan-bulan membawa dia bolak-balik ke dokter, dokter itu bertanya apakah saya sudah cukup memberinya perhatian di rumah. Dia berkata bahwa tidak ada yang benar-benar salah dengan anak ini.
Dia hanya berpura-pura sakit untuk mendapatkan perhatian. Itu adalah sebuah tanda bagi saya untuk mencari dokter yang berbeda karena dokter ini jelas telah menghabiskan semua hal yang dia tahu untuk dicoba. Tahun demi tahun berlalu, anak saya masih terus sakit dan semakin parah. Ketika dia berusia 13 tahun, dia menghabiskan sebagian besar waktunya setiap hari di tempat tidur, lemah dan kelelahan. Pada saat dia berusia 14 tahun, dia terus terbaring di tempat tidur. Saya membawanya ke dokter demi dokter. Saya akan memberitahu semua dokter ini bahwa saya kenal putra saya. Dia sakit. Dia tidak depresi. Dia hanya sakit. Mereka semua akan menjalankan berbagai tes, mencoba hal yang berbeda. Tetapi akhirnya, setelah beberapa bulan, mereka akan berputar kembali untuk memberitahu saya bahwa putra saya mengalami depresi atau bahwa dia berpura-pura hanya untuk mendapat perhatian. Seorang dokter bahkan cukup belak-belakan dengan memberitahu saya bahwa setiap gejala yang Anda tanyakan pada anak ini, dia punya. Tidak ada alasan medis dia memiliki semua gejala ini. Akan berguna jika anak ini menemui seorang terapis. Desakan saya bahwa saya mengenalnya dan bahwa dia memang sakit tidak cukup untuk mendapatkan diagnosis. Sekarang, yang bisa saya lakukan hanyalah berdoa dan terus berusaha mencari jawaban. Akhirnya, baru beberapa hari yang lalu, di dokter ke-15, akhirnya bisa memberikan diagnosis kepada kami. Putra saya yang berharga ini ternyata menderita infeksi Streptococcus dan dia telah mengidapnya selama bertahun-tahun sehingga penyakit itu menjadi sistemik. Karena tidak diobati begitu lama, penyakit ini telah merusak organ dalamnya. Ini sesuai dengan apa yang telah saya katakan kepada para dokter bahwa dia lelah sepanjang waktu, bahwa pengerahan tenaga apapun membuatnya lebih buruk. Tetapi dia sedikit membaik selama dia menggunakan antibiotik. Namun, kabar baiknya adalah anak ini sekarang akhirnya bisa menjadi lebih baik. Butuh beberapa saat untuk pulih sepenuhnya karena dia sudah sakit selama bertahun-tahun. Tetapi sekarang, pada usia 18 tahun, dia akhirnya dapat pulih dan memiliki kehidupan normal kembali. Ketika saya berpikir selama bertahun-tahun di mana saya berjuang untuk menemukan jawaban, menjadi satu-satunya suara yang bersikeras bahwa ada sesuatu yang salah, ketika saya memikirkan tentang air mata yang telah saya tumpahkan, dan doa yang saya panjatkan ketika mencoba untuk mendapatkan diagnosis, saya ingat perumpamaan Sang Juru Selamat dalam kitab Lukas pasal 18. Pasal ini dimulai dengan kalimat, Yahusua mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Perumpamaannya ini berkisah tentang seorang janda yang datang menghadap kepada seorang hakim yang lalim dan terus-menerus berkeras untuk meminta keadilan. Selama beberapa waktu hakim itu menolak permohonannya, namun akhirnya hakim itu menjadi kesal dengan kegigihannya sehingga dia pun akhirnya memberikan keadilan pada perempuan itu. Yahusua mengakhiri ceritanya dengan mengatakan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Yahwa akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan dia tidak akan mengulur-ulur waktu untuk menolong mereka?" Para pendengar, dalam hidup kita tidak selalu mendapatkan jawaban langsung atas doa-doa kita. Terkadang itu bahkan bisa memakan waktu bertahun-tahun. Tetapi dari sini saya ingin memberitahu Anda bahwa di sepanjang semua itu, Bapa Surgawi kita yang pengasih mendengar doa-doa kita dan mengirimkan kekuatan untuk menopang kita melalui setiap pencobaan. Kepada kita telah diberikan janji-janji yang besar dan berharga, majulah dan mulailah mengaminkannya. World's Last Chance berdedikasi untuk mempersiapkan orang menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Acara siaran radio harian kami tersedia dalam 7 bahasa berbeda dari seluruh dunia dan masih banyak bahasa-bahasa lain lagi yang akan mengudara. Video-video dan artikel-artikel kami telah diterjemahkan ke dalam lebih dari 30 bahasa berbeda. Dan kami tidak hanya fokus pada salah satu poin pengajaran. Kami bersedia untuk bekerja sama dengan surga untuk membawa semua kebenaran ke dunia. Artikel-artikel dan video-video kami mencakup berbagai topik-topik penting pada pertumbuhan dan pembangunan dari perjalanan kekristenan. Kami menghadirkan materi yang mencakup kesalehan praktis di dalam kehidupan sehari-hari, doktrin Alkitabiah yang benar-benar hanya didasarkan pada firman Yahwa, kalender Sang Pencipta, dan nubuatan akhir zaman yang penting untuk Anda ketahui. Kami bahkan membahas berbagai macam angin pengajaran yang palsu yang telah digunakan oleh setan untuk menipu banyak orang.
dan mengungkapkan mengapa itu salah dan apa yang benar berdasarkan Alkitab. Kunjungilah kami hari ini di worldslastchance.com. Pelajarilah kebenaran di hari-hari terakhir ini. Ini adalah sebuah pembelajaran yang sangat menarik dan saya menyukai fakta bahwa masih ada harapan bagi orang-orang Yahudi. Bukan dalam pengertian yang diyakini oleh para penginjil modern, tetapi bahwa Yahwa memiliki sebuah rencana untuk memimpin orang-orang yang hatinya dapat ditarik ke dalam hubungan yang menyelamatkan dengannya. Itu mencakup semuanya. Itulah yang selalu terjadi. Keinginan Yahwa untuk menyelamatkan sepenuhnya semua orang yang datang kepadanya. Tindakan Yahwa mengungkapkan isi hatinya yang tersembunyi. Dan hal yang terungkap adalah kasih yang begitu luas, kebaikan yang begitu dalam, kesabaran yang tidak terbatas sehingga siapapun terlepas dari dosa atau kesalahan masa lalu, dapat menemukan keselamatan. Mario dan para pendengar, Dia mengasihi Anda, Dia mengasihi saya. Dan jika Anda tersesat, jika saya terhilang, Dia akan melewatkan kekekalan dengan merindukan kita. Begitulah besarnya Dia mengasihi kita. Itu indah. Saya tidak pernah benar-benar berpikir tentang Yahwa merindukan mereka yang terhilang, tetapi dengan hati yang penuh kasih seperti Dia. Ya, itu pasti. Dan sekarang, setelah Anda mengatakannya seperti itu, saya menjadi paham. Sebagai penutup, Mario tolong bacakan kitab Efesus pasal 2 ayat 4-10. Dan saat Mario membacakan, saya ingin mengundang para pendengar kita untuk memejamkan mata dan meresapi kata-kata ini yang menunjukkan sejauh mana Yahwa akan bertindak untuk menyelamatkan Anda, karena Dia mengasihi Anda. Tetapi Yahwa yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yahusua, Dia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang, Dia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah, sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yahusua. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Yahwa. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Yahwa, diciptakan dalam Kristus Yahusua untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Yahwa sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kemuliaan penuh dari Yahwa dan rencananya bagi anak-anaknya belum akan terlihat dan diraih sampai kerajaannya ditegakkan di bumi. Hanya mereka yang mengalaminya yang akan tahu seperti apa itu nantinya. Iya, saya jadi teringat pada kata-kata Paulus dalam kitab 1 Korintus pasal 2 ayat 9 yang mengatakan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua itu disediakan Yahwa untuk mereka yang mengasihi Dia. Amin. Kasih-Nya tidak terselami. Kita akan mendapatkan wawasan ke dalamnya di sepanjang kekekalan. Jadi, jangan menyerah untuk memberikan kesaksian kepada orang lain. Yahwa masih terus bersaksi. Masih banyak jiwa yang harus diselamatkan. Terima kasih, Doni. Ya, waktu kita sudah habis. Para pendengar silakan bergabung dengan kami lagi besok. Sampai jumpa dan ingatlah, Yahwa mengasihi Anda Dan Dia aman untuk dipercaya. Anda baru saja mendengarkan radio WLC. World's Last Chance berkomitmen untuk memberitakan Injil Kerajaan Yahwa kepada dunia. Nubuatan dan peristiwa-peristiwa terbaru mengindikasikan bahwa Sang Juru Selamat sudah akan kembali dalam waktu yang tidak lama lagi. Orang-orang kudus kemudian akan diberikan hidup yang kekal dan Kerajaan Yahwa akan ditegakkan di sini, di bumi ini. Tidak ada waktu yang bisa disia-siakan. Terimalah anugerah keselamatan hari ini dan izinkan Yahwa menyelimuti Anda dengan kebenaran Kristus. Program ini serta episode radio WLC yang lain tersedia di worldslastchance.com. Klik ikon radio WLC di bagian kanan atas beranda. Bergabunglah kembali bersama kami besok untuk menerima berbagai pesan kebenaran lain di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz.
Radio WLC mempersiapkan orang untuk hidup dalam kerajaan Yahwa di bumi yang akan ditegakkan saat Kristus kembali tidak lama lagi.